Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali. Baiklah anak-anak ibu berharap anak-anak ibu semua tetap semangat belajarnya dari hari ke hari, sehingga prestasi belajarnya semakin meningkat. Pada semester genap ini kita akan membahas 3 bab ya nak. Yang pertama bab 4, dan yang kedua bab 5, dan yang ketiga bab 6. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 dengan tema keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah melihat PowerPoint ini adalah: yang pertama, Ananda semua mengetahui tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, Ananda mampu menyebutkan apa saja cara-cara membina persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Di sini ada gambar, Ibu perlihatkan bagaimana kondisi bangsa Indonesia yang beragam-ragam dan sangat indah kita lihat. Keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang wajib kita syukuri. Seperti ini contohnya nak juga ya. Misalnya kita jalan-jalan ke sebuah taman, di situ banyak bunga-bunga. Kalau kita lihat misalnya bunganya hanya satu warna, itu indah. Tetapi kita melihat yang lain, bunga terdiri dari bermacam-macam warna bunga dan beraneka ragam bunga, sehingga keindahan itu lebih indah lagi daripada yang pertama tadi. Memang sama-sama indah, tetapi yang beragam itu lebih indah dipandang mata. Seperti itu ya contohnya nak ya. Adapun persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen. Komponen itu seperti suku, ya, budaya, adat istiadat, pakaian daerah, bentuk wajah kita yang berbeda-beda, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Ya, seperti itu ya nak ya. Kemudian untuk menciptakan persatuan ini supaya serasi, seimbang dan selaras dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan ya alat-alat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan tersebut. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia adalah, ya, di sini Ibu paparkan 5 ya nak. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Jadi setiap rakyat Indonesia bukan hanya mengetahui Pancasila, tetapi juga kita wajib mengamalkan kelima sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya nak ya, apabila Ibu, Ananda semua mengamalkannya, kita semua menjadi rakyat Indonesia yang dapat menjaga nama baik Indonesia. Itu ya. Kemudian juga salah satu cara kita membela negara Indonesia ini. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan dan pasal demi pasal. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang terdapat dalam buku atau kitab Sutasoma karangan Empu Tatular pada zaman Majapahit, dan sampai sekarang tetap kita gunakan semboyan tersebut. Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun kita berbeda-beda suku, agama, budaya, tetapi kita adalah bangsa Indonesia yang tetap bersatu.
Yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mencintai Indonesia ini dengan segala jiwa raga kita. Anak ibu yakin anak-anak semua mencintai negara Indonesia. Maka contoh wujud cinta kita adalah kalau kami sebagai guru memberikan pelajaran, mendidik kalian supaya menjadi orang yang berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Kalau kalian sebagai pelajar, belajar yang rajin, kemudian menjaga akhlak kalian sehingga kalian menjadi kelak nanti menjadi orang yang berhasil di masa depan. Kemudian yang kelima adalah lambang-lambang identitas nasional. Contohnya seperti bendera merah putih, lambang negara kita Garuda Pancasila, kemudian lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Adapun cara membina persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, perasaan senasib. Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang lebih kurang 350 tahun. Penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia begitu besarnya sehingga banyak rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa, hartanya, serta keluarganya pada waktu masa penjajahan. Oleh karena itu, perasaan senasib itulah yang muncul di hati para pejuang bangsa Indonesia untuk melawan penjajah tanpa membedakan agama, budaya, suku, dan antar golongan. Adapun cara membina persatuan dan kesatuan yang kedua adalah kebangkitan nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan ini disebut dengan organisasinya adalah Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo tergerak hatinya karena beliau melihat bagaimana penderitaan rakyat Indonesia. Kemudian pada waktu itu para pemuda Indonesia sangat terbatas pendidikannya, sehingga dengan organisasi ini para pemuda Indonesia dapat memperbaiki pendidikan mereka sehingga akan lahirlah generasi muda yang memiliki ilmu untuk membebaskan bangsa Indonesia ini dari cengkeraman para penjajah. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dicetuskan oleh pemuda pada waktu itu pada tanggal 28 Oktober 1908. Sumpah Pemuda ini menghasilkan 3 ikrar Sumpah Pemuda yang sangat terkenal sampai sekarang ini. Dan yang keempat adalah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan pada waktu itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno, kemudian disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan pada waktu itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan dikibarkanlah bendera merah putih. Landasan hukum persatuan dan kesatuan negara Indonesia ada 2. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila yang terdapat di dalam sila ketiga Pancasila, yang isinya adalah persatuan Indonesia. Landasan yang kedua adalah landasan konstitusional yang terdapat di dalam pembukaan alinea keempat,
yang isinya yaitu tentang persatuan Indonesia. Kemudian juga terdapat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 1 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, serta syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Keberagaman, ya ini ada gambar keberagaman. Keberagaman itu berarti beragam, dia bercampur, ya, baik itu suku, agama, budaya, ya, jadi menyatu dia. Keberagaman adalah, ya, kondisi masyarakat di mana masyarakat itu memiliki bermacam-macam perbedaan, misalnya suku, agama, ras, antar golongan yang disingkat dengan SARA. Untuk beberapa macam suku yang ada di Indonesia seperti suku Jawa, Minangkabau, dan Sumatera Utara, dan begitu banyak suku-suku yang lainnya. Tapi pada slide ini Ibu tampilkan hanya beberapa saja ya nak ya. Kemudian agama, ini ada masjid, ini tempat ibadahnya nah ya. Kalau masjid agama Islam, kemudian gereja untuk agama Kristen, ya, Katolik, kemudian kelenteng untuk agama Konghucu, pura untuk agama Hindu, dan vihara agama Buddha. Ya. Adapun keberagaman Indonesia yang ketiga yaitu ras. Ras adalah keturunan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki ras yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yang ditandai oleh bentuk wajah, warna mata, kemudian bentuk dan warna rambut, ada yang keriting, ada yang lurus. Itu dia ya contoh ras di Indonesia. Adapun yang keempat adalah keberagaman antar golongan yang ada di sekitar lingkungan kita. Contohnya keragaman agama, kemudian ada juga suku bangsa, kemudian pekerjaan, hobi, usia, ekonomi, tingkat pendidikan, serta status sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Semuanya ini tidak menyebabkan kita berbeda, walaupun setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda, tetapi kita harus memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun prinsip yang ditetapkan di sini ada 5, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nasionalisme adalah cinta tanah air. Salah satu contohnya adalah kita bangga dengan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, kebebasan bertanggung jawab. Walaupun setiap orang diberi kebebasan, tetapi ingatlah, kebebasan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan juga kepada sesama manusia. Yang keempat adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan Undang Dasar 1945.
Yang kelima adalah persatuan pembangunan. Di dalam pembangunan Indonesia ini juga kita harus menerapkan persatuan dan kesatuan sehingga tercipta pembangunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah materi ini Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Ananda semua mampu memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Kemudian di slide terakhir ini ada Ibu memberikan 2 latihan kepada anak-anak Ibu semua, ditulis di buku latihan PPKN-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.